Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan terus berjuang dalam belajar. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan membahas tentang tema 2. Selalu berhemat energi. Yang kita akan bahas hari ini adalah sumber energi, minyak bumi, dan proses pembentukannya. Jadi di muka bumi yang kita tempati ini ada namanya sumber energi minyak bumi. Dan ada pun proses pembentukannya bagaimana kita akan bahas hari ini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor, kadang-kadang dikilang minyak. Jadi prosesnya itu perlu alat-alat untuk cara mengambilnya. Ya. Seperti bornya bukan bornya bor besar gitu ya, bor tanah ya. Selanjutnya, proses terbentuknya minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Nah, jadi proses pembentukan minyak bumi itu sangat lama. Ya, sangat lama, berjuta-juta tahun. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena penggerak lempeng bumi. Kalian bisa lihat gambar itu ada. Jadi di bumi yang kita pijaki, tanah yang kita pijaki itu ada terdiri dari 7 lapis. Dan minyak bumi tadi ada di kerak bumi di bawah ya. Itu ada gambarnya, ada kerak bumi, kemudian biosfer, selubung, inti ya. Biosfer itu dari kerak bumi ya. Kerak bumi, kerak yang paling atas ya. Kemudian ada selubung, inti dalam, inti luar. Nah, inti dalam ada zat cair, ada zat padat. Jadi di antara itu ada minyak bumi. Jadi antara kerak luar dan kerak dalam, di tengah-tengah ya, zat cair. Kalau sudah semakin ke bawah, semakin padat, semakin ke bawah lagi ya. Ada 7 lapis, diingat-ingat. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil. Nah, jadi fosil itu adalah tanaman dan tumbuhan yang berjuta-juta tahun tertimbun di tanah, kemudian bagian-bagian terkecilnya itu tertimbun di tanah menuju kerak, tertimbun semakin dalam, dan sisa-sisanya menjadi cairannya menjadi minyak bumi. Jadi reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut dengan minyak bumi. Ya, seperti itu. Jadi sisa-sisa tanaman dan hewan yang berjuta-juta tahun yang lalu, ketika sudah tidak bernyawa, terkubur di tanah bertahun-tahun, tertimbun karena ledakan gunung dan sebagainya, badai sebagainya, jadi tertimbun di bawah, semakin ke bawah menuju kerak bumi, dan tetesan cairannya menjadi minyak bumi. Minyak bumi tidak dapat diperbarui karena dalam proses pembentukannya minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun lamanya.
Jika minyak bumi diambil dan digunakan secara terus-menerus, maka persediaannya akan habis di dalam perut bumi. Jadi kita perlu menghemat, sebagai manusia perlu menghemat penggunaan minyak bumi. Harusnya perlu energi yang terbarukan, seperti contohnya kemarin Ustadz sampaikan, energi dari kincir angin atau tiupan angin, energi dari air laut atau penggunaan nuklir dan sebagainya, atau penggunaan kayu bakar atau apa ya. Kalau kayu bakar gampang habis, seperti angin ya. Kalau nanti kalian bisa jadi insinyur, bisa dari petir bisa membuat alatnya ya, itu bisa diperbarui karena setiap saat dia berubah-ubah dan tetap ada gitu ya. Manfaat dari minyak bumi yaitu bahan bakar. Kalau kalian tahu bersama, minyak bumi seperti solar, terus kemudian ada pertamax, pertalit ya, kemudian banyak lagi lainnya ya. Itu seperti minyak bumi yang berbentuk cair, seperti tadi solar, pertalit, pertamax, itu termasuk minyak bumi yang dihasilkan dari proses kilang atau proses tadi dibor kemudian dikilang ya, diambil, diangkut ke atas, diolah menjadilah bahan bakar yang mungkin kalian kalau naiki motor pakai pertamax atau pertalit lah, itu dari minyak bumi. Kemudian ada yang bentuk gas. Nah, kalau kalian ada gas LPG, blue gas dan sebagainya. Nah, ini dari dalam bumi yang bentuknya gas ya. Kemudian dimasukkan dalam tabung, ditampung, kemudian bisa digunakan untuk menyalakan api. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah penggunaannya itu dihemat. Ketika misalkan kita naik motor, kalau tidak ada perlunya, itu ya tidak perlu jalan-jalan ya. Kalau ada perlunya itu dipakai, kalau enggak ya dimatikan. Contohnya juga penggunaan gas LPG untuk memasak. Jika tidak digunakan ya jangan dinyalakan terus ya. Seperti itu anak-anakku. Terima kasih anak-anakku hebat telah menyimak penjelasan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.